Ekonomi Pembangunan Unisba. Nah, ini yang menarik. Relasi guru dan murid ini tidak berjalan smooth. Jadi Potensi diri mereka itu adalah bukan konsep yang statik. Berjumpa lagi kawan-kawan Ecovers ya, Ekonomi Pembangunan Universitas Islam Bandung. Ya. Bersama saya Yuka, hari ini ada sahabat saya dari Fakultas Psikologi, dosen Fakultas Psikologi ya. Dr. Yunitasari, MPsi psikolog. yes. Ya. Ya. Saya panggilnya Teh Yunita aja Ya, Teh Yun. Ya, sip. Jadi Teh Yunita ini alumni Fakultas Psikologi Universitas Islam Bandung. Magister sainsnya, MPsi-nya ya. MPC-nya di Unpad, MPsi itu magister profesi psikologi. profesi psikologi itu di Universitas Pajajaran ya. Tetangga kita ya. Tetangga. Dan S3-nya S3-nya UGM. doktoralnya ya Gajah dari Mada. Universitas Gajah Mada. Yes. Selesai pas Covid ya, Bu Yun? Setelah Setelah. ya, jadi mengalami proses COVID waktu pengambilan data dan lain-lain gitu. Ya, ya. Nah, Teh Yunita ini apa namanya? Friendly banget orangnya. Saya juga sudah banyak melakukan, nggak terlalu banyak sih ya, beberapa kali penelitian ya dari tahun 2014 ya, Yes. dari tahun 2014 sehingga apa namanya, paham dikit-dikit lah ya Ya, dikit-dikit. cara berpikir psikolognya. Nah, beliau area studinya itu banyak, tapi yang paling concern dalam hal ini adalah psikologi perkembangan, Yes. Bu Yun, ya. Nah, ini yang menarik karena kita akan bahas mengenai anak SMA nih, Bu Yun. Ya, Lah, SMA. remaja ya, Remaja ya maksudnya. masuknya. Masuknya remaja. remaja. Yang ada di umur 16 sampai 18 tahun. 18 tahun. Nah, ini karena itu adalah generasi emas juga menurut saya ya. Dan Iya. kalau kaitan dengan apa rencana pembangunan kita tuh kaitannya dengan generasi emas 2045. 45. Jangan sampai generasi cemas ya. Iya, jadi nambah C ya. Nah, artinya kan penting banget bagi kita ya, orang tua, pendidik, baik di universitas maupun di SMA, untuk memahami ya bagaimana sih perilaku mereka. Tentu perilaku mereka kan dibentuk juga oleh lingkungan dan kondisi psikologisnya ya. Nah, sebelum saya masuk, Bu Yun, Teh Yunita, dalam kehidupan manusia, aspek psikologis itu ada di mana dan bagaimana peranannya tuh? Kok berat banget ya pertanyaan. Kalau ditimbang itu adalah 50 kg itu. Fisik dan biasanya aspek psikologis itu kan terdiri dari 4 ya Pak ya. Kalau kita belajar itu di psikologi itu biasanya lebih banyak diulik tuh di psikologi perkembangan, ada aspek fisik, ada aspek kognitif, ada aspek sosial, emosi, ada juga yang ada tokoh juga yang menggabungkan antara emosi dan sosial itu jadi satu gitu. Jadi sebenarnya fisik, kognitif, dan sosioemosional itu menjadi aspek yang akan selalu dibicarakan kalau kita berbicara di ilmu psikologi gitu ya. Penting ya, sangat penting karena itu satu kesatuan antara fisik dan psikologis itu kan nggak bisa lepas ya. Kalau kita lihat ada orang yang istilahnya sakit gitu ya, sakit secara fisik gitu, misalnya kecelakaan, kakinya lumpuh misal, kan secara psikologis juga berdampak ya. Ya, betul. Jadi bagaimana dia merasakan tidak percaya diri, bagaimana membayangkan ke depan gitu. Teman-temannya, lingkungan. Padahal triggernya adalah fisik kan. Iya. Tapi ada juga orang yang karena sakit hati, karena stres gitu, akhirnya
sakit fisik tuh jadi seperti misalnya diabetes jadinya karena terlalu banyak emosi, stres misalnya, atau ada gejala-gejala gangguan secara Hipertensi, fisik, ya darah tinggi misalnya Ya. dan lain. Nah, saya jadi ingat dulu SMA ya. SMA ingat betul saya juga sempat mengalami tidak percaya diri dari bentuk rambut gitu ya. Terus pakaian. Ya. Kemudian sering dimarahin orang tua, kok susah banget itu dipercaya sama orang tua. Bahkan jadi berkorelasi seolah-olah kok sama ya sama guru juga tidak dipercaya ya. Akhirnya waktu itu saya kelas 1 tuh nyalain petasan di sekolah, pulang sekolah dipanggil guru PP. Nggak tahu waktu itu kenapa bisa melakukan itu. Nah, mungkin aja kan Iya. anak remaja-remaja itu Iya. polanya Iya. ya ada kenakalan-kenakalan seperti itu dari yang Iya. ringan sampai yang berat. Iya. Nah, kita ingin membicarakan itu Bu, dari psikologi perkembangan remaja ya. Nah, dan ini kaitannya dengan dosen atau dengan guru-guru Yes. SMA, Ya, dengan ya. guru-guru SMA ya, yang intens dalam komunikasi pembelajaran. Nah, bagaimana menurut Teh Yunita komunikasi pembelajaran antara pendidik dengan peserta didik pada usia remaja? Itu. Kita fokus Gimana? ke remajanya, remaja SMA lah ya, yang SMA. tadi 15, SMA dan 16 sederajat, ya, madrasah aliyah gitu ya, oke. SMK. Jadi itu fase remaja akhir gitu ya, yang memang akan lebih banyak mereka dituntut untuk lebih bertanggung jawab gitu ya, karena kan nanti habis SMA biasanya kuliah ya. Ya, Iya. Atau ada yang SMK langsung bekerja ya betul. gitu. Jadi tuntutan lingkungannya mungkin lebih besar. Jadi kalau fase-fase remaja akhir itu memang secara umum remaja itu ada transisi dari masa anak-anak menuju ke fase dewasa kan. Dia transisi Dari tuh anak-anak ke dewasa. dewasa. Jadi itu fase transisi. Nah, karakteristik remaja ini kan sebenarnya mereka tuh butuh ruang ekspresi, terus kemudian butuh otonomi, kebebasan gitu. Tapi ya kebebasan yang dimaksud untuk anak remaja ini kan kadang-kadang kadarnya berbeda ya dengan yang sudah dewasa. Satu dulu, nih kita urai satu-satu. Ekspresi itu bagaimana tuh itunya maksudnya? Ruang ekspresi. Ya. Iya. Jadi mereka butuh. Jadi kalau di fase remaja itu kan perkembangan kognitifnya itu banyak dipengaruhi oleh emosi. Cara pengambilan keputusan gitu. Itu masih lebih dibanding rasionalitas. Yes, itu dibanding emosi yes. lebih Ya, tinggi ya. iya, karena itu memang perkembangan otaknya. Biasanya itu akan otak itu sekitar kalau tidak salah itu di 21 tahunan. Itu akan baru terbentuk, dia bisa lebih firm gitu ya, si pengambilan keputusan yang tidak terlalu dipengaruhi oleh emosi tadi gitu ya. Karena itu kan berkaitan dengan hormon. Jadi dalam perkembangan pada otak. fase itu, pada fase remaja itu, otaknya lagi tumbuh. Yes. Berpadu dengan Yes. emosi. Yes. Emosi kan bukan dari otak ya. Storm and stress lah. Ada masa gejolak remaja yang ingin dipercaya tadi kan, ingin otonomi, ingin bebas, tapi mereka belum punya pengalaman yang lebih banyak. Nah, Untuk itu ngambil keputusan decision makingnya seringkali salah. Ya. Gitu. Karena kan mereka belum punya pengalamannya. Kalau orang tua kan udah punya banyak pengalaman ya kan, gitu. Jadi di fase transisi ini biasanya siswa ini atau remaja ini butuh cari perhatian atau butuh penghargaan. Betul. Gitu. Itu tadi kayak Pak Yuka tadi tuh loh Pak. Nyalain Petasan itu kan sebenarnya butuh diakui, butuh walaupun waktu itu saya nggak mikir ke situ gitu. Iya enggak. Cara bentuk-bentuk Itu ekspresi. Ya, ekspresi. Nah, ruang untuk mengekspresikan saya punya kemampuan begini loh gitu. Nah, kadang-kadang itu kalau guru atau orang tua nggak paham, ternyata emang ada karakteristik remaja itu cenderung melawan kan.
Betul. Ya, itu. Saya pakai objek saya aja dulu. Yes, itu. Melawan, ya? Melawan aturan misalnya, melawan keinginan orang tua, melawan aturan sekolah misalnya. Itu sangat wajar di fase itu gitu. Itu untuk menunjukkan apa? Otonomi, bahwa mereka punya kebebasan atau punya kemampuan dan memang butuh ruang ekspresi itu gitu. Artinya kan tidak mudah Teh Yun ya. Pembelajaran pada SMA itu. Iya. Kalau melihat karakter, Iya. sifat psikologinya itu Iya. ya, yang emosinya cenderung Ya. lebih dominan Iya. karena otaknya sedang tumbuh. Yes, sedang tumbuh. Bisa dilatih nggak? Ya bisa. Ya, ya. Gitu. Oleh karena itu statistik kenakalan-kenakalan remaja ya itu sering kali terjadi karena Iya. Tawuran. kondisi dasar psikologisnya Iya. seperti itu. Iya. Mereka butuh ruang untuk mengekspresikan gitu. Nah, kalau tempat atau ruangnya nggak tepat, ya berarti bisa jadi kenakalan remaja gitu. Ya, ya. Gitu. Karena ingin menunjukkan otonominya tadi, ada Betul. kebebasan, kemandirian yang pengen mereka tunjukkan. Karena Teh Yunita ngomongin ruang ekspresi, ekspresinya kan macam-macam ya. Iya, Misalnya, macam-macam. kalau saya dulu ingin main musik, cuman orang tua saya belum mampu membeli Yes. alat-alat musik gitu. Mungkin larinya waktu itu ke kenakalan semacam tadi nyalain petasan. Iya. Musik Sekolah. juga petasan. Musik petasan juga. Petasan musik. Tapi memang kelas 2 waktu itu saya diajak, masih ingat nih, namanya Pak Halim. Saya diajak itu kesenian Sunda. Nah, itu bisa dianggap ruang Iya. untuk mengekspresikan. Ekspresikan diri, iya. Gitu. Iya. Dari Bisa situ kan lah. bisa dapat penghargaan dari lingkungan. Betul, Gitu kan. betul. Jadi mengenalikan masa itu juga selain masa remaja yang terutama SMA itu kan mencari jati diri kan. Iya, bereksplorasi, Nah, menemukan sedikit saya pengen tahu Ah, jati diri itu apa sih? Itu kan identitas. kata kiasan Iya, sebenarnya. iya. Jati itu kan pohon besar yang Ada. kuat ya dipakai meja gitu. Iya. Ada nggak definisi yang lebih encer lagi, Teh Yun? Jati Definisi. diri itu. Mungkin ini, nah nggak tahu nih. Bukan kepribadian, bukan. Iya, jadi menemukan identitas ya. Identitas. Iya, identitas diri. Kalau di psikologi itu biasanya bahasanya tuh identitas, menemukan. Saya itu ingin jadi orang yang seperti apa. Oh. Saya tuh orangnya kayak gimana ya. Jadi bereksplorasi. Bisa dikatakan profil Iya. Iya. untuk mengejar profilnya ya. Iya. Setelah mereka selesai di fase SMA, kan mereka akan masuk ke ruang perkuliahan nih. Ya, ya. Nah, di ruang perkuliahan nanti itu dari tokoh Arnet itu ada yang menyatakan tentang konsep Arnes. Arnet. Oh, Arnes. Bukan Arnes itu ya. Kirain saya Ernest, itu mah Ernest. Maaf, Om Ernest. Ini apa namanya, nanti ada fase emerging adulthood yang di situ. Emerging adulthood. Ya, jadi beranjak menuju ke arah dewasa yang benar-benar dituntut untuk bisa jadi lebih matang gitu ya. Nah, Ya. nanti biasanya nih di perkuliahan itu ada 3 hal nih, Pak. Nanti itu jadi di SMA itu dipersiapkan untuk mengarahkan di SMA itu transisi untuk mereka sudah mulai lebih spesifik melihat 3 hal penting. hal, apa Ya, itu? pertama adalah karir. Hmm. Atau nanti pekerjaannya akan seperti Dia apa. beres lulus itu Ya, mau kerja. iya kan atau bisa yang studi. SMK kan, SMK Ya, ya. langsung bekerja misalnya. Terus yang kedua itu ke arah pendidikan. Mereka akan melanjutkan seperti apa, atau setelah S1-nya itu jurusannya mau apa. Kan dia harus mencari tahu kan. Apalagi pilihannya banyak. Kan? Pilihannya Nggak gampang banyak. tuh memilih. Iya. Terus kemudian kalau udah lulus S1 juga akan langsung S2, atau mereka kalau di psikologi itu ada profesi atau mau langsung bekerja gitu kan. Pilihan-pilihan hidupnya makin banyak. Betul. Yang ketiga itu adalah relasi romantis. Apa itu? Menikah misalnya, punya pacar misalnya gitu ya. Ada tuntutan dari masyarakat juga kan. Perempuan udah umur segini masa belum. Nah, itu kan berkaitan juga tentang Ya. lingkungan. Nah, itu masa SMA ini itu tuh mempersiapkan ke arah sana. Udah mulai nih mereka mengeksplorasi. Saya nanti kalau lulus SMA kuliahnya mau kemana ya? Ya, ya. Ya, gitu. Karena tadi fase transisi dari anak menjadi dewasa. Transisi ini kan tentu harus smooth ya. Ya. Nah kan kita merasakan juga ya Teh Yun, ketika SMA itu sudah menerima tanggung jawab. Oh iya, gitu. iya. Udah nyuci sendiri di rumah nih.
bersih-bersih, Mm-mm. udah sering disuruh-suruh kan gitu. Dari pekerjaan yang ringan sampai berat. Mm-mm. Di sekolah pun kan kerap dengan tanggung jawab. Mm-mm. Tentu tanggung jawab kaitan dengan capaian-capaian pembelajaran. Mm-mm. Nah, kaitan dengan tanggung jawab itu. Mm-mm. Nah, tentu melihat tadi sedikit karakter atau sifat psikologisnya. Mm-mm. Ini kan mungkin ada faktor pengganggu yang Mm-mm. bisa mengurangi rasa tanggung jawabnya. Mm-mm. Bisa. Apa itu kira-kira yang Ya, faktor pengganggunya? pengganggunya gitu ya kan, Yun, gitu ya. Kayak kalau kita lihat relasi dengan orang tua, misalnya ya pola asuh pola asuh orang tua harusnya kan de anak itu kan dari Kata kecil kuncinya pola asuh ya. ya, pola asuh orang tua gitu ya, di rumah diajarkan atau tidak gitu. Bagaimana cara? Biasanya kan kalau anak-anak disuruh, "Adek, tolong nanti kamu bagian apa namanya?" Kalau di rumah itu kan ada yang kalau ada yang tanggung jawab misalnya bebersih kamar, ada yang nanti ngepel, nyuci misalnya, atau berbagi tugas kan. Itu kan sebenarnya melatih tanggung jawab pada anak kan. Betul. Itu pola asuh. Terus kemudian apalagi? Kemudian bisa juga tanggung jawab itu terjadi karena relasi kalau di sekolah misalnya dengan guru misalnya ya. Relasi guru dan murid ini tidak berjalan smooth. Jadi misalnya gurunya judgmental. Sedangkan Judgmental tuh ya. gimana? Jadi kan komunikasi guru dan murid ini kan harusnya hangat ya, terbuka, gurunya peka, tahu mahasiswa Judgmental tuh sering judgmentalnya memberikan ya penilaian. penilaian negatif misalnya gitu. Misalnya, "Oh, kamu mah orangnya gini ya." Gini. Jadi melabel si siswanya. Memberikan label gitu ya. Emang di fase remaja agak riskan ya? Ya, itu agak riskan ketika apalagi nggak cocok ya. ya. Jadi guru-guru kadang-kadang tuh kalau anak-anak yang itu nanti mungkin bisa kita cerita gitu. Jadi intinya adalah ada guru-guru yang hanya melihat sebagian kecil perilaku siswa, kemudian over, iya gitu ya. Jadi nggak empatik dan judgmental pada si siswanya gitu. Jadi dia nggak peka terhadap dia, anak ini kenapa ya gitu. Pada akhirnya si anak merasa dianggap nakal, biasanya seringnya gurunya, oh ini anak nakal gitu. Makin asimetri ya. Maksudnya makin asimetri tuh dengar-dengar gitu gitu guru teh ke urang teh. Iya. Ya gimana mau ngerti juga, emang nggak hidup 24 jam dengan gurunya ya. Iya. Itu kan problem. Iya, kadang-kadang kayak Pak Yuka tadi, kalau misalnya guru nggak ngerti kenapa Pak Yuka nyalain petasan gini-gini, eta mah anaknya nakal gitu. Ya, nakal. Dan itu saya dicap sampai kelas 3. Iya. Wah, itu mah anaknya nakal gitu. Jadi hanya melihat setitik atau sedikit perilaku langsung memberikan penilaian yang negatif. Perhatian buat kita juga ya sebagai pendidik ya. Orang tua gitu. Harus menghindari memberikan label atau penilaian yang negatif pada remaja ya. itu. Apalagi sifatnya over generalize ya. Yes. Karena mereka kan masih masa eksplorasi. Iya, jadi masih mencari. Jadi ketika lingkungan memberikan penilaian seperti itu, mereka akhirnya berpikir apakah memang saya seperti begitu ya, gitu. Ya, bimbang. Jadi coklat galau gitu ya. Kalau di Garut tuh ada coklat galau. Ya tadi yang kedua ada lagi nih Pak. Tekanan lingkungan atau misalnya tekanan sosial. Pertemanan biasanya dari pertemanan gitu, itu juga mengganggu tanggung jawab gitu. Nah kan di fase itu teh membuli teh mungkin organik juga ya. Organiknya maksudnya gimana? Jadi muncul secara ini dari komunitas. Iya. Misalnya gini. Dulu sempat saya tuh mikirin, padahal kan pakaian SMA putih abu ya, tapi gimana caranya bisa kelihatan keren. Karena kalau nggak keren, diejek, dipoyokan lah kata orang Sunda mah, dipoyokan. Butut mana mah, culun, barulah zaman dulu kan gitu. Itu kira-kira, maksud saya gini. Itu apakah normal ataukah bisa dicegah?
Karena kan mengganggu itu. Yang mana nih? Yang tadi di Lingkungan. poyok. Oh, lingkungan. Oke, kemudian oke. di poyokan. Mencegah bentar dulu. Tadi itu ada lingkungan ini bisa menghambat kan pertemanan. Dan akhirnya Ya, akhirnya mengganggu tanggung jawab ya. kan. Berarti sebenarnya remaja ini kan harus dibimbing atau diarahkan bagaimana mencari support system atau menyeleksi teman-teman yang bisa mendukung agar potensinya bisa optimal gitu. Ya, betul. Gitu. Kata kuncinya ke situ ya. Jadi kan tetap Support Yes, system, support bahasa system. anak muda sekarang. dan mereka harus tahu strateginya mencari teman atau support system yang baik itu seperti apa. Nah, itu dari siapa diajarinnya? Dari siapa itu? Dari orang tua Orang dan tua, guru gurunya. gitu. Ya. Karena itu kan lingkungan yang Nah, tapi kalau si remaja ini nggak percaya sama orang tua dan guru, nyarinya ke siapa? Pasti ke teman. Lemah dong support sistemnya. Itu yang kita khawatirkan, larinya ke hal-hal yang mengkhawatirkan ya. Jadi tugas guru dan orang tua yang punya anak SMA memang tidak gampang. Tidak gampang. Komunikasinya harus Ada empatik nggak dan hasil riset judgmental. Teh Yun mengenai itu? Yang mana nih? Mengenai problem remaja SMA gitu. Oh, yang remaja SMA, kalau kita kemarin risetnya itu lebih ke itu apa namanya, seperti kayak bullying itu, tapi bullying. lebih ke ejek-ejekan. Jadi yang bullying masih ringan lah, kayak yang misalnya, kamu mah gemuk, kamu mah gendut, kamu mah. Nah, kan nggak semua orang, nah gitu. Di sekolah tuh udah mulai banyak tuh yang gitu. Nggak semua orang itu sama seperti kita gitu. Misalnya kita mah nggak baper, misalnya Pak Yuka dikatain, bapak gendut misalnya, cuek aja gitu. Tapi kan ada ternyata anak-anak yang sensitif gitu, yang akhirnya tuh pendendam, kepikiran jadi si anak teh kenapa gitu. Nah, jadi si siswa-siswa remaja atau SMK ini tuh perlu dilatih untuk ternyata teman-teman kita itu orangnya berbeda-beda ya. Gitu, ternyata bisa ada yang seperti ini. Nah, itu perlu disosialisasikan. Kemarin kita mengajarkan bagaimana cara mereka untuk kalau mereka melihat ada teman yang seperti itu, apa yang harus mereka lakukan gitu, Pak. Kemarin itu kita mensosialisasikan pada remaja-remaja gitu. Yang hasil riset Teh Yuni tadi ya. Nah, kan gini Teh Yuni, satu lagi dalam hal ini ya, yang mengganggu tanggung jawab. Kan tidak semua orang tua paham mengenai psikologis anak, mungkin pendidik juga, guru juga. Cara aman atau apa namanya, hal yang simpel yang bisa dilakukan oleh guru dan orang tua nih, agar tidak melakukan kesalahan komunikasi dengan remaja atau putra-putri mereka. Nah, ini tadi yang agak susah. Ini susah, ya sulit kalau mengajarkan ke anak atau siswa, tapi kita sendiri enggak melakukan. Nah, sekarang itu adalah krisis modeling, krisis ketauladanan kan, Pak? Betul. Ya, jadi gimana caranya mengajar? Contoh gitu. Iya. Jadi misalnya kita minta siswanya, kamu nggak boleh nyontek, kamu nggak bisa ini, atau kamu nggak boleh plagiat, atau kamu nggak boleh begini. Tapi gurunya atau orang tuanya menunjukkan perilaku itu. Nah, itu yang agak sulit pada remaja apalagi ya. Gitu. Mereka kan masih dalam proses eksplorasi, berkembang, butuh contoh gitu ya. Jadi yang perlu kita lakukan sebenarnya menjadi contoh, modeling. Nah, ini yang memang berat. Nggak semua guru atau nggak semua orang tua siap untuk merubah diri untuk menjadi tauladan gitu. Makanya pendidik tuh yang beratnya tuh di situ kadang-kadang gitu ya. Karena bukan hanya kognitifnya saja, ya, tapi dari dirinya sendiri. Dari diri memang itu menjadi teladan, menjadi gitu. Contoh buat anaknya, buat muridnya ya. Ngasih tahu ke orang lain atau ke remaja kan lebih mudah ya, Pak ya, daripada kita mengubah diri kita yang sudah bertahun ini menjadi untuk pribadi yang bisa jadi teladan. Itu berat. Itu. Jadi meskipun berat, tapi kita sebagai pendidik harus terus mengupdate diri. Betul. Dan itu memungkinkan ya sebetulnya sampai tua juga ya. Kalau terus kita belajar, kita mengupdate diri kita. Gitu. Kepribadian yang kurang baik,
dikurangin, Iya. diperbaiki, Iya. dan saya yakin itu bisa ya. Bisa. Dalam ilmu psikologi itu kan ilmu mempelajari perilaku. Kalau kita positifnya kan selalu bisa. Karena itu kan bisa dilatih gitu ya. Bisa Sekarang mau meskipun yang umurnya 60 ya, 70 gitu. ya agak lama mungkin ya. Ya. Proses pembelajarannya akan berbeda dengan yang masih agak lebih muda usianya ya. Tapi bisa kalau kita mau. Sekarang tuh mau atau enggak gitu. Dan Itu mau penting. belajar konsisten atau enggak itu yang berat. Jadi kemauan itu adalah Yes. langkah awal yang Iya, sangat betul. penting. Yang kedua mah harus bertahap, Pak, kalau kita mau mengajarkan tanggung jawab pada anak kan atau remaja kan. Ya. Iya, bertahap gitu kan. Terus kemudian dengarkan, karena kan sekarang kebanyakan mah orang tua sama guru mah nasehatin. Kamu mah gini-gini zaman ibu dulu mah nggak gini. Itu mah zaman ibu dulu Bener, apalagi udah beda. dibanding-bandingin itu Iya. kita suka sebel juga ya. Iya. Maksudnya zaman dulu saya. Iya. Sekarang juga kan anak-anak, wah itu mah zaman bunda dulu, itu mah zaman ibu dulu. Beda dong. Akhirnya, Akhirnya jadi debat. debat. Justru perdebatan itu yang dihindari ya. Nah, jadi kan lebih banyak kita mendengarkan apa sih sebenarnya yang pengen, gimana ibu bisa bantu kamu, Ya. apa yang ibu bisa bantu kamu, kira-kira maunya apa. Nah, kita mengeksplorasi nih Betul, sebenarnya gitu ya. Jadi ada dialog gitu. Oke. Konsekuensi itu kalau di sekolah atau di kelas misalnya anak SMA kan dihukum misalnya gitu. Nah, sebenarnya si remaja-remaja ini teh paham gak sih kenapa dia dihukum? Ya, ya. Lalu manfaatnya hukuman teh paham gak sih mereka teh? Itu bertanya-tanya terus tuh. Iya. Kenapa begini? Iya, nah itu kan Kenapa harusnya ke saya? dialog. Kenapa nggak ke situ? Iya, Kenapa gitu. hukumannya begini? Iya gitu. Jika nama ngewanya ke orang, wah, Gitu. udah suudon teh Iya. numpuk kayak gitu. Betul. Ya, berikan pendekatan yang empatik tadi, dengarkan, oh anak ini ternyata begini. Jadi kita ada strategi-strategi yang berbeda karena setiap anak memang berbeda kan, Pak. Ya. Ya gitu. Jadi kalau boleh saya catat, meskipun anak kita lahir dari kita, Mm-mm. lahir dari rahim Ibu Yunita, dari ibu-ibu yang lain, Iya. tapi tiap hari kita harus teliti mereka itu. Yes, betul. Gitu. Harus diamati terus. Iya. Makanya orang tua juga harus punya pandai-pandai mendengarkan mereka, Ya, mendengarkan gitu. mengajak dialog. gitu. Karena pasti ada tuh fase-fase berontaknya itu ada gitu. Iya. Maaf ya, Gitu. agak Iya. batuk. Apa? Oke, nah sekarang Mm, dalam situasi yang mm, seperti itu, karena di kepala rumah tangga juga ada tuntutan ya, apalagi Muslim harus memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anaknya, misalnya sholat harus tepat waktu. Kalau disuruh-suruh terus kan kadang-kadang saya juga emosi juga ya sama anak saya. Guru juga belajar, kerjain PR. Nah, secara psikologis, Teh Yun, kira-kira bagaimana ya cara menanamkan tanggung jawab, tapi dengan cara smooth gitu, tidak instruksional atau ada rekayasa psikologis apa gitu. Ya, kalau kita Bisa didekati nggak itu ya? Oh bisa. Kalau kita tadi lihat bagaimana karakteristik remaja yang masih masa eksplorasi, pencarian identitas, terus ingin dihargai, mereka butuh ruang gitu ya, ingin otonomi atau dianggap dewasa gitu. Berarti kan kita pendekatannya juga berbeda tadi kan, dengan dialog, dengan mendengarkan gitu. Mungkin berbeda di setiap tahapan perkembangan kan, cara pengasuhannya juga berbeda-beda kan. Ya. Misalnya kalau pada anak, misalnya ya bisa anak kita suruh aja gitu dia akan melakukan. Tapi kalau di fase remaja, mereka lebih banyak kita ajaknya dialog, ngobrol gitu. Tapi untuk bisa dekat dengan remaja ini kan, kalau kita tanya misalnya, kamu kenapa gini? Kan mungkin dia nggak langsung terbuka kan, Pak. Ya. Ya berarti yang harus kita dekati dulu, yang harus Iya kita. betul, itu susah. Iya betul. Ngebuka kuncinya karena Mulai gimana? kamu kenapa gitu. Iya, trust dulu Pak, berarti Apa dulu? trust. Gimana Dibangun tuh, Pak? trust, rasa percayanya dibangun bahwa si remaja ini dibuat nyaman. Kalau dia guru ya sebenarnya ya itu sebenarnya lebih banyak mendengarkan. Supaya siswa atau anaknya trust. Ya trust ke orang guru tua atau ke ke orang gurunya. tua. Iya. Heeh. Gimana dia bisa trust gitu, dan mereka
sebenarnya siswa-siswa di sekolah itu tuh kalau dapat guru yang bisa trust atau guru yang bisa mendukung mereka untuk bisa potensinya tuh keluar gitu, itu jangka panjang nanti di kuliah di ini itu Iya, iya. sangat sangat besar manfaatnya gitu, Dampaknya ya. dampaknya Dia gitu. akan mengikuti Iya, arahan-arahan. iya gitu. Tapi syaratnya tadi empatik dan non judgmental gitu, Pak. Empati dan Non judgmental. non judgmental. Mm-mm. Empati itu gimana sih? Kan Iya. ada empati, ada simpati itu. Yang empati. Yang Jadi empati bisa jadi- merasakan apa yang dirasakan Oh. oleh si remaja ini. Mungkin dia punya masalah di keluarga, mungkin dia punya masa lalu yang tidak menyenangkan, gitu kan. Tadi kalau kita Bapak bertanya tentang apa hal-hal yang bisa apa namanya tuh menghalangi tanggung jawab gitu Iya, kan. Tadi betul. mungkin itu tadi di rumahnya dia bermasalah atau keluarganya dia bermasalah atau dia punya trauma-trauma tersendiri. Ya, ya. Kan kita nggak pernah tahu ya Pak ya, si siswa ini punya latar belakang seperti apa dan bagaimana cara menghadapinya. Jadi setiap siswa tuh mungkin memang agak berbeda-beda Nah ini itu. tanya satu lagi dalam hal ini karena khususnya untuk para guru, siswanya kan banyak. Banyak, betul. Untuk membagi empati itu kan tidak mudah ya. Betul. Seringkali kalau saya refleksikan saya dulu, ibu Iman pilih kasih gitu. Dia mau lebih suka ke situ, aku mah enggak. Gitu. Nah ini kan membagi empati ini kan tidak gampang ya Iya. tentu bagi para guru. Ada nggak sih Triknya? gitu? Oke. Kita bisa, karena kan ya memang idealnya kalau guru yang bisa, memang guru mah banyak administrasi lagi ya, tekanan beban kerja berat ya. tuh. Jadi Makanya nggak boleh honorer gitu. benar Pak, jadi memang benar-benar harus berstrategi gimana bisa kerjasama dengan orang tua. Jadi kalau misalnya pembagian raport misalnya ya mungkin ya kalau cuma 5 menit gitu ya untuk bagi raport aja mungkin nggak cukup gitu ya. Jadi mungkin untuk anak-anak yang khusus atau yang anak-anak yang kelihatan ini anak ini kenapa ya tidak kenapa ya tidak berpartisipasi di kelas atau dia murung aja misalnya gitu. Jadi bisa kerjasama dengan orang tua, bisa kerjasama juga dengan guru BK. Kan mungkin guru tuh banyak muridnya gitu ya, tapi mungkin dia bisa fokus di anak wali kelas ya. Misalnya kalau wali kelas tuh mungkin kasih tanggung jawab satu kelas misalnya gitu. Nah, fokuslah ke anak-anak di kelas ini nih misalnya gitu kan. Kalau semua kelas yang diajar mungkin kan susah ya Pak ya Nah, gitu. itu yang problemnya ada di guru Mata pelajaran ya. Iya. kan dia harus membagi itu ke ini kelas kan. Iya. Nah, mungkin itu bisa Curahan waktunya kan nggak bisa singkat-singkat Yes, juga iya. ya. Jadi ini lebih ke nanti bagaimana menjadi guru yang menyenangkan yang disukai siswa Jadi gitu guru ya. yang menangkan disukai. Iya. Jadi terbuka gitu kan. Jadi mendengarkan siswa gitu. Kadang-kadang kita mungkin mendengarkan mereka, kita meluangkan waktu 15 menit atau 30 menit tapi mungkin itu waktu yang sangat berharga dan mungkin dikenang oleh si siswa ini gitu ya. Gitu. Tapi ya nggak semua guru bisa seperti itu memang Pak gitu ya. Betul. Gitu. Jadi nggak semua menjadi guru itu bukan calling atau panggilan jiwa gitu. Ada guru-guru yang mungkin harus lebih mengasah atau refleksi lagi kenapa sih tujuannya jadi guru, goalsnya apa, pekerjaan ini maknanya buat dia sebagai apa gitu. Itu agak sedikit Artinya di luar jam pelajaran, guru atau pendidik juga harus meluangkan curahan waktu ya. Iya. Tapi ini idealnya ya Pak ya. Ya, saya juga pengen ngomong idealnya. Yang membuat tidak ideal itu kan APBN dan APBD. Iya. Maaf ya. Iya, Tapi jadi kan itu iya. bagian daripada support system Yes, juga bagi iya, guru kan. iya. Mungkin di sekolah-sekolah swasta gitu ya, mungkin ini cukup bisa karena misalnya nih ya muridnya lebih sedikit misalnya ya. Di sekolah-sekolah negeri gitu memang agak challenging ya, tantangan beda sekali, beda dinamikanya, beda jumlah siswanya, beda karakteristik siswanya gitu ya. Kemudian latar belakang siswanya yang benar beragam gitu ya. Kalau di sekolah swasta mungkin secara umum hampir sama ya sosial ekonomi keluarganya gitu ya. Cuma hampir homogen ya. Hampir homogen. Tapi kalau di negeri mungkin kan variasinya lebih besar. Lalu kita
misal makin bervariasi, Masih perilakunya bervariasi, makin bervariasi, pendekatannya juga harus pendekatannya bervariasi, dan gurunya harus lebih kreatif berarti kan. Iya. Bagaimana caranya siswa bisa mengembangkan potensi. Jadi bukan fokus ke prestasi aja atau nilai, Ya. tapi lebih ke proses eksplorasi pencarian tadi identitas Betul. diri tadi. Mereka jadi lebih percaya diri, mereka mengenali potensinya apa aja gitu. Nah, nanti saya akan ke situ. Mm-mm. Tapi catatan penting, nggak bisa guru honorer itu nggak bisa. Berat itu. Berat gitu. Nah, ada nggak Teh Yun ya Mm-mm. kasus-kasus Mm-mm. yang menjadi perhatian Mm-mm. psikolog nih, Mm-mm. kasus-kasus dari kegagalan pendidikan pada fase remaja. Mungkin saya jelasin dikit. Mm-mm. Kegagalan pendidikan itu adalah asimetri gitu. Mm-mm. Ini ada kurikulum, Mm-mm. tentu tuntutan dan Mm-mm. tanggung jawab, Mm-mm. tapi mereka nggak nurut, nggak Mm-mm. ngikutin. Nah, Mm-mm. itu kasus-kasusnya Bu Yunita melihat nggak ada Mm-mm. kasus-kasus kegagalan itu? Kegagalan siswanya gagal itu ada, ya ada sih, nggak mungkin nggak ada ya, dan banyak. Ya, Kayak yang ya. terutama anak-anak yang cerdas tuh. Kok bisa yang Nah, cerdas? itu Nah, dia. ini menarik nih, yang cerdas tapi bisa ada risiko kegagalan Mm-mm. dalam pendidikan. Iya, jadi mereka punya potensi kecerdasan yang luar biasa, tapi biasanya kan ya itulah, Allah itu kan adil ya. Pasti. Itulah. Jadi kadang-kadang anak-anak yang cerdas ini emosinya tidak terlalu bagus, atau kemampuan meregulasi emosinya tidak terlalu bagus gitu. Jadi kemampuan berpikirnya cepat, kemampuan nalarnya cepat, cerdas, tapi dia relasi sosial dan emosinya kadang-kadang nggak bagus. Nah, ini memang jadi tantangan buat orang tua yang kadang-kadang anak-anak yang terlalu banyak ide, biasanya kecilnya tuh ya kayak Pak Yuka tadi, Ngoprek. iya ngoprek karena rasa curiosity-nya yang tinggi. Kurusnya tinggi ya. Sedangkan di negara kita yang di sekolah, terutama sekolah-sekolah yang penuh dengan aturan, itu dianggap anak yang nakal yang kalau tidak ikut aturan. Ya. Gitu. Nah, kecerdasan itu dilihatnya tuh hanya dalam satu sisi aja. Ya, Gitu. Padahal kan cerdas itu luas ya. luas. Iya, gitu. Nggak bisa lihat dari nilainya bagus, IPK-nya atau 9 semua, ini anak cerdas. Sedikit, takut saya salah persepsi. Sedikit dijelasin tuh. Cerdas tadi. Oke. Perspektif orang terhadap cerdas itu kan bermacam-macam. Ya. Atau misalnya pinter gitu ya. Pinter itu kita mau lihatnya dari sisi apa? Apakah pinter itu dari sisi nilai, Ya. prestasi, atau pinter itu ada juga orang yang melihatkan orang yang relasi sosialnya bagus. Itu Ya. bisa dibilang itu Cerdas pintar atau juga. cerdas gitu ya. Sebenarnya dia nggak kemampuan kognitifnya ya biasa aja, Biasa. tapi dia relasi sosialnya bagus gitu. Mampu ngikat, Mampu Komunitas. ngikat komunitas gitu. nge-lead atau mimpin. Iya, memimpin gitu kan. Orang-orang kadang-kadang melihatnya tuh, wah dia cerdas ya karena dia bisa mimpin sesuatu misalnya gitu. Jadi perspektif orang terhadap secara umum atau awam itu orang melihatnya cerdas itu bisa macam-macam Pak gitu. Ya. Gitu. Jadi Nah, bukan hanya matematik, IPA, Iya. fisika, ekonomi. iya. Ada yang mungkin dia kemampuannya di bidang musik, atau jadi intinya kita jangan melihat anak itu dari satu perspektif nilainya aja gitu. Jadi setiap anak itu punya potensinya masing-masing gitu. Jangan quotes-nya nih, jangan Iya. kita harus melihat anak itu dari perspektif yang luas. Yes. Kalau dalam Holistic. bahasa Unisba itu melihat mereka itu kudu masagi. Ya. Ya, masagi itu kan segi Yes, empat yes. dari berbagai sudut Ya pandang. betul gitu. Nah, itu proses pembelajaran itu tuh yang Di kitanya itu harus ikhlas ya, Iya. mempunyai keluasan Iya, melihat, memandang, atau memperspektif mereka. Iya. Jadi lebih fokus pada proses sebenarnya kalau anak remaja atau anak SMA ini yang kita lihat Ya. gitu ya. Jadi Fokus pada proses. proses gitu. Bukan Ya. apa yang terjadi saat Iya, jangan itu. outputnya, iya gitu, jangan outputnya. Jadi proses dia mengeksplorasi dirinya itu, jadi menemukan tadi identitas dirinya gitu. Tadi pertanyaannya apa Pak Yuka? Banyak yang Enggak. tidak sesuai kan? Anak-anak cerdas, tapi dia tidak sesuai, Sesuai. Ya. tidak sesuai, Istilah saya gagal, oke ya. dalam komunikasi. Ya, gagal dalam Pembelajaran. ya gitu ya. Nah, jadi mereka memang karena banyak tadi penilaian dari lingkungan sosial yang buruk tadi, akhirnya membuat mereka meyakinin bahwa mereka memang tidak mampu.
si anaknya. si anaknya gitu. Gawat kalau udah begitu ya. Oh iya, di psikologi juga banyak seperti itu. Ya nggak banyak lah, ada gitu ya. Jadi anak-anak yang sebenarnya mampu, tapi orang tuanya mungkin nggak paham melihat, atau lingkungan sosialnya atau gurunya juga melihat, anak ini mah males gitu. Nah kadang-kadang yang kita lihat anak cerdas itu anak yang rajin, gitu kan. Kalau anak-anak yang kecerdasannya itu luar biasa, mereka kadang-kadang sekali mendengarkan apa yang dijelaskan guru udah paham. Udah Selebihnya paham. mereka melakukan apa gitu kan? Kalau udah paham ya gue Betul. ngapain gitu. Ngapain? Jadi mereka bikin Gambar-gambar, gambar. Jadi tidak mengikuti instruksi guru kadang-kadang kan. Iya, iya, iya. Nah, Padahal mereka udah nangkep, oh padahal maksudnya ke situ nih. iya, Gitu. udah tahu dan lebih kreatif dalam ngerjain sesuatu biasanya. Ada anak-anak juga yang gangguan konsentrasi. Iya kan? Gimana apa tuh maksudnya? Nah itu baru saya dengar tuh gangguan Gangguan konsentrasi. konsentrasi, mudah Secara terdistrak. fisik atau apa? Psikologi, secara mudah terdistrak, Pak, nggak bisa duduk diem di kelas gitu kan. Jadi kalau gurunya udah ngejelasin sekali, Itu apa tadi gangguan konsentrasi. konsentrasi. Iya. Jadi kalau gurunya udah menjelaskan, kadang-kadang dia ngeliat ke sana, ngeliat sini, ngerjain yang lain gitu. Mudah bosen misalnya kan gitu. Kan banyak sekali masalah-masalah di dalam proses pendidikan atau Iya. proses pembelajaran itu kan kelihatannya di kelas gitu ya. Iya, iya. Nah, guru-guru itu kadang-kadang langsung menilai bahwa wah, ini mah anak Mana? Dulu masih dilempar terdaik itu cicing ini. kapur. Yes, gitu. Padahal mungkin anaknya memang udah bosen gitu. Dia udah paham Nah misalnya kalau gitu. menghadapi yang seperti itu, tips nih dari Teh Yunita, diajak heureuy, diajak bercanda atau gimana? Misalnya lagi malam, gitu. Kan mahasiswa juga ada yang begitu. Ada. Kadang-kadang sama saya suka disampeurkeun. Iya, gitu. Itu bisa dengan Bisa, cara-cara gitu ya. iya. Jadi didekati, dipahami apa yang membuat anak ini menjadi seperti itu. Bisa Ya. jadi memang sebenarnya anak ini cerdas, tapi strategi kita dalam strateginya dalam mengajar anak ini agak sedikit berbeda nih. Kalau teman-temannya misalnya dikasih materi A, dia mungkin A+, dikasihnya Ya, ditambahin tugasnya, atau diminta dia membuat sesuatu yang penuh tantangan. Jadi biasanya anak-anak cerdas itu curiosity-nya tinggi dan perlu tantangan, di challenge. Nah, itu kan harus kreatif gurunya ya. Ya, Gitu. ya. Kalau gurunya memang bebannya tinggi gitu ya, agak susah mungkin memikirkan bagaimana cara membuat anak ini bisa optimal gitu kemampuannya. Bapak kepala sekolah mohon perhatikan tuh ibu guru dan bapak gurunya. Iya. Karena problematikanya banyak ya. Atau misalnya kalau guru bisa kerja sama BK. Ya, jadi misalnya nanti kasih tahu report ke guru BK. Nanti ketika kelas BK yang bisa lebih mengajak atau merangkul gitu ya anak-anak yang punya spesialisasi atau kekhususan ini gitu. Kalau semua guru mah pusing, Pak, memang. Ya. Jadi harus kerja sama ya orang tuanya sama guru BK juga gitu ya. Sebelum ke bagian terakhir, minum dulu. Oh Saya iya, juga udah boleh. agak kering nih tenggorokan. Oh gitu ya. Seru ya kalau Ini ngobrol langsung sama aja ya. Teh Yunita. Ini masih muda sebetulnya, di bawah 30 tahun. Enggak dong, Pak. Masa saya di bawah 30? Aduh. Nah, sekali lagi terima kasih nih ke Teh Yunita. Sama-sama. Saya juga banyak wawasan dari dialog ini ya. Nah, pendidikan itu ada istilah atau frase mendasar dalam pendidikan itu adalah menggali potensi. Menggali potensi itu dalam rangkaian usaha sadar dan terencana untuk menciptakan suasana belajar dan proses pembelajaran. Nah, saya ingin masuk ke situ jujur saya juga sering mengatakan potensi, tapi sebetulnya potensi itu apa sih dari sudut pandang psikologi? Iya, potensi itu sederhananya itu adalah khususnya potensi remaja nih. Jadi potensi itu bisa kita anggap kemampuan bawaan yang bisa dikembangkan gitu, Pak. Kemampuan bawaan yang bisa kemampuan bawaan ini Jadi genetik tuh? misalnya ya. Genetik. Iya, misalnya Selain keturunan. genetik bisa.
sebenarnya kan manusia itu tumbuhnya dari ada dua sumbernya kan, ada sumber dari genetik dan juga dari lingkungan kan. Oke, Iya. nah, ini perlu catat. Mm. Manusia itu tumbuh dari genetik Dan dan lingkungan. lingkungan ya Oke. gitu. Jadi ada tokoh-tokoh yang mempercayai kalau di psikologi itu bahwa eh, pertumbuhan manusia itu sangat dipengaruhi oleh faktor genetiknya. Jelasin satu-satu. Genetik dulu. Kok jadi kayak kuliah ya? Nggak apa-apa. Ini agak terlalu panjang Pak. Intinya gini aja. Ringkas aja dibikin Ringkas ya, Karena iya. audien kita nih yang ringkas-ringkas. Oh gitu oke aja. ya ya, sederhana ya. Jadi misalnya kalau bapaknya cerdas, oh kemungkinan anaknya juga cerdas gitu ya. Ya. Secara genetik diturunkan gitu ya. Terus kemudian kalau Bapaknya bau. Hah? Bapaknya bau. bapaknya nakal, misalnya ada sifat-sifat, jangan nakalnya, tapi mungkin sifat ingin mendominasi atau sifat kepemimpinan leadershipnya, oh mungkin bisa. Itu bisa Ya ada yang transfer. ya ada yang ada yang secara genetik, ada yang nanti dari lingkungan ini bisa, ada yang bagaimana lingkungan itu membentuk. Jadi ada tokoh-tokoh yang meyakini bahwa tumbuh kembang anak itu atau individu itu tergantung dari lingkungan sosialnya. Misalnya ada anak yang dari orang tuanya yang misalkan dari lingkungan tidak baik misalnya, atau misalnya bapaknya dari pernah masuk penjara misalnya, kan belum tentu anaknya juga akan seperti bapaknya kan, misalnya kayak gitu. Jadi bagaimana anak ini dibesarkan. Tapi potensi genetikanya ada. Mungkin potensi genetikanya ada, kan potensi berarti kan, ya. Tapi seberapa besar antara yang potensi bawaan dan juga yang tadi dari lingkungan itu sependek pengetahuan saya belum ada prosentasenya. Gitu. Jadi lebih besar yang bawaan dibanding yang lingkungan gitu ya. Nah, itu berinteraksi. Di riset-riset terakhir ke sini itu ahli-ahli itu meyakini bahwa tumbuh kembang atau sumber perkembangan manusia itu interaksi dari kedua hal ini. Ya, dari bawaan dan juga lingkungan. Gitu. Nah, makanya tadi bisa dikembangkan gitu Pak, si potensi ini tuh. Justru itulah tanggung jawab guru dan kita dosen. Iya, untuk mengembangkannya gitu ya. Jadi lingkungan inilah yang nanti bisa, dia punya potensi, anak ini sebenarnya potensinya cerdas gitu. Kalau dalam psikologi Tapi lingkungannya itu bisa diukur nggak? kecerdasan. Potensi itu Bisa pakai psikotes. melalui psikotes. Iya, sebenarnya hasil psikotes. Tapi itu kan potensi kan? Iya, Yes. karena kan menurut saya khususnya mahasiswa ya. Karena di Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 bahwa pendidikan itu adalah usaha sadar dan terencana untuk mengembangkan suasana dan proses pembelajaran ya dengan mempertimbangkan potensi mahasiswa bla 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 bla. Berarti kan kita harus kenal nih potensi mahasiswa. Yes. Iya. Tapi jujur saja, bagaimana saya tahu potensi mahasiswa ini atau siswa ini? Itu tadi kalau guru berarti di kelas kan, bisa kita observasi berarti Di kelas. Nah, cuma memang tantangannya adalah kalau kelasnya besar. Ya. Kelasnya besar. Tapi dan nggak sebenarnya. Perlu nggak sih instansi pendidikan SMA atau sederajat itu punya database mengenai potensi ya perlu. siswa? Perlu. Idealnya Di Indonesia menerapkan itu nggak? Beberapa sekolah, terutama sekolah-sekolah swasta gitu ya, yang sudah memang atau punya psikolog sekolah, itu mereka punya basisnya ada. Mereka punya ketika penerimaan siswa baru misalnya, itu mereka bikin ada psikotesnya, iya, psikotes dulu gitu ya. Atau ini si A potensinya apa? Gitu. Jadi kan kalau terutama yang misal dulu kalau nggak salah, nggak tahu ya sekarang, lulus SMP mau ke SMA itu udah misalnya peminatan. Iya, anak saya juga ada tuh psikotes. Iya, peminatan dia. Tapi itu kan yang ke arah minat bakat kan. Ya, dia kira-kira IPA atau IPS atau bahasa misalnya gitu kan. Itu potensi. Tapi bisa berubah nggak di perjalanan waktu? Bisa. Bisa berubah. Peluangnya kan ada, karena tadi ada lingkungan kan. Jadi potensi ada processing. Belum tentu jati diri atau belum tentu profil mereka. Yes. Kan itu masih terus berkembang, apalagi masih SMA. Oke. Iya. Variabilitasnya di lingkungan. Yes, gitu. Makanya tadi kan masih masa eksplorasi diri. Ketika misalnya ada anak SMA, ketika dia milih IPA gitu, kayaknya suka pelajaran IPA gitu. Ternyata ketika dia bertemu dengan teman-teman, bertemu dengan lingkungan, nonton sebuah film, ternyata dia lebih suka sejarah misalnya.
Ya. atau dia Saya ternyata juga lebih menyaksikan itu. iya, atau ternyata dia tertarik dengan ekonomi gitu. Ya. Itu kan pelajarannya IPS kan, Ya. tapi dia misalnya masuknya di IPA, ya nggak apa-apa, itu kan proses. Makin dia berkembang, makin dia mengenali, oh ternyata saya tuh begini. Atau di ruang kuliah misalnya sudah masuk ke apa namanya tuh, misalnya ekonomi, ternyata sukanya, kok saya ternyata lebih sukanya ini ya, programming gitu, bikin program, modeling, pemodelan, menemukan hal-hal baru yang mungkin menurut mereka lebih menarik gitu. Nah itu kan Ya. proses eksplorasi Pak di situ. Oke, boleh nggak saya mencatat bahwa potensi itu bukan konsep diri yang statis, dinamis gitu ya. Dinamis. Perubahannya tergantung dari program kitanya, Iya. mahasiswanya, siswanya, dan tergantung lingkungan juga. Iya. Ya karena bulan lalu saya ditawarin main film. Wah. Serius. Iya, itu kan eksplorasi lagi kan. Padahal saya kan hobi saya di musik ya, apa jadi ke film. Orang lain melihatnya jadi ke situ jadinya. Itu bagian dari potensi juga ya. Iya. Meskipun umurnya udah berumur gitu Iya. ya, kepala 5. Nggak apa-apa kan, Gimana tuh kan saya sempat bingung tuh. Iya, kan learning for life. Kalau saya meyakininya begitu, Pak. Proses Ya, pembelajaran betul. itu untuk kehidupan. Pembelajaran untuk kehidupan dan Iya. kehidupan ya sampai Sampai akhir ya. hayat gitu kan, kayak di dalam Islam kan juga seperti itu kan, kita belajar terus. Nah, yang perlu Gimana kita tuh, Bu? ya kita Stadion. yang kita tanamkan pada remaja atau anak SMA ini tuh itu, Pak. Bukan belajar itu bukan untuk ijazah aja, bukan. Iya. Bagaimana kamu bisa memperoleh pembelajaran yang bisa kamu manfaatkan dalam kehidupan gitu. Nah, proses itu yang harus kita kenalkan pada anak-anak SMA ini. Iya. Kira-kira saya jurusannya apa ya, Bu ya gitu. Oke, kamu sukanya apa? Kalau Ya, saya ya. biasanya memulai dari itu, apa yang kamu sukai? Biasanya itu proses yang membingungkan untuk Yes, buat choosing yes, gitu ya. yes. Karena mereka biasanya, nah, saya tuh sebenarnya pengennya tuh desain, tapi kata bapak saya, kata ibu saya, desain itu nanti orang-orangnya begini gitu kan. Boleh nggak Teh Yun? Ini bagi kawan-kawan Ecopers ya. Nah, khususnya kawan-kawan SMA untuk mengenal apa cocoknya potensimu itu masuk ke fakultas apa. Boleh nggak nanti konsultasi di studio ini? Kalau di studio ini, boleh di studio ini dengan Iya, Pak Yuka. Kalau Teh Yun ditanya ada waktu Oke, nggak apa-apa ya. Teh siap, Yun, saya calling insya Allah gitu Pak. Jadi mungkin memang yang kita tanamkan lebih ke ya tadi, bagaimana anak ini bisa belajar bertanggung jawab kan Pak ya tadi ya. Gitu, Balik betul. lagi ya, belajar bertanggung jawab, dan juga tadi itu bagian dari belajar tanggung jawab juga nanti kalau misalnya ketika mereka, oh saya milih fakultas psikologi misalnya ya, anak-anak psikologi ternyata ketika memilih fakultas psikologi ternyata ngerasa kayaknya saya nggak cocok di fakultas psikologi itu. Kalau dia udah masih di awal-awal Pak, biasanya saya suruh nggak apa-apa, kan itu masa proses eksplorasi kan Pak, ketika berarti bukan titik. yes, masih eksplorasi kan, ya nggak apa-apa. Mereka ikut ujian lagi, SMBT lagi misalnya, atau mereka kira-kira kamu minatnya kemana, atau kita bantu untuk mereka menemukan, mengeksplorasi. Dan kalau sudah di akhir, misalnya udah di semester 6 baru menyadari gitu ya Pak ya, 6, 7, 8, waduh ini agak berat juga ya gitu. Biasanya saya bantu untuk mereka menemukan gimana dari pelajaran di psikologi ini yang tetap nyambung ke minat mereka. Oke, dicari Nih titiknya, benangnya gitu ya, cari titik temunya. Waktu itu ada anak wali saya, itu dia memang pemain musik gitu ya, pianis. di Dan Unisba. ini udah di Siapa Unisba. tuh? Aduh saya lupa namanya Pak. Astagfirullah. Udah lama awalnya. Jadi itu waktu kuliah dulu. ya, waktu dia kuliah gitu ya, dia pianis, terus sangat cerdas, tapi potensinya tuh nggak kelihatan dari IPK Ya. gitu. Jadi akhirnya saya bantu dia menemukan gimana kamu tetap bertanggung jawab, dan karena kan udah semester 6 dan 7 ini kan pasti harus tanggung jawab ke Udah orang di tua ujung, kan, ya, betul. bertanggung jawab dengan orang tua gitu. Terus kemudian kita cari pilihan-pilihan. Jadi intinya mengajarkan mereka untuk berkomitmen dengan pilihan yang sudah mereka ambil. Itu tanggung jawab. Itu betul. Iya. Kuncinya adalah komitmen. Iya. Menyelesaikan apa yang sudah kamu mulai, dan ini udah resikonya terlalu besar Nah, kalau dia ketika pindah. komitmen kan, udah saya cut. Oke.
Di situ ada problematika kesempurnaan dan ketidaksempurnaan. Yes. Ya. Menurut saya ya, Iya. komitmen itu Mm-mm. mengambil sebuah keputusan, Mm-mm. tindakan, perilaku, dan kita menerima Mm-mm. plus minusnya, Yes, konsekuensi. puas dan tidak puasnya. Betul begitu ya? Iya. Kita harus ajarkan itu kan ke siswa anak-anak Ya. SMA ini kan, Ya. belajar konsekuensi. Belajar konsekuensi. Iya. Kita biarkan kalaupun mereka mengalami misalnya nilainya jelek atau misalnya mereka tidak melakukan tugas, ya ada konsekuensinya. Kita fokusnya jangan ke hukuman tapi lebih ke konsekuensi. Kalau mereka begini dan nilainya begini, efeknya apa, dampaknya Sebentar, apa? antara komitmen dan konsekuensi itu gimana? Kalau komitmen itu kan lebih ke tanggung jawab ya. Ya, ya. Iya, bagaimana dia fokus dengan apa yang Harus dia kerjakan, konsisten dengan apa yang sudah dia Konsisten. pilih gitu kan, dia bertanggung jawab dengan perilaku dia. Yes. Kan ini yang harus kita latih nih. Ya. Terus Itu kalau ada dampaknya kan? Iya, Itu yang tadi konsekuensi. konsekuensi, iya. Konsekuensi itu berarti dia kalau dia mau menerima konsekuensi berarti kan dia bertanggung jawab. Mau menerima konsekuensi dari pilihan yang sudah dia ambil kan. Dia memilih untuk tidak mengerjakan tugas. Konsekuensinya adalah nilainya tidak lulus. Oke, berarti orang tua dan guru harus bisa menjelaskan konsekuensi. Yes. Ya, itu untuk tadi melatih Kalau tanggung jawab. you melakukan hal ini, konsekuensinya bla bla bla. Iya, heeh. Dan biasanya orang tua, terutama orang tua ya, kalau guru mungkin ya ada juga tidak tega atau nggak rela anak ini mengalami konsekuensi karunya. Nah, karunya budakna nanti karunya mun teu lulus karunya. Nah, karunya ini yang kadang-kadang harus kita harus jelaskan ini dampaknya positif atau negatif untuk jangka panjangnya si anak ini gitu. Tuh. Nah, ini ada anak wali saya nih. Orang tuanya ngontak. Karena ada satu mata kuliah yang tidak bisa dikontrak karena belum lulus Prasyaratnya. Betul. Nah, kemudian sebetulnya itu refleksi konsekuensi. Nanti takutnya lulusnya semester 9, kemudian anaknya jadi lulus lama, ketakutan. Nah, terus saya bilang begini, Bu, biarkan anak ibu menjalani prosesnya aja dulu. Maksudnya kan ibunya ingin membuat intervensi ya, komunikasi dengan saya, tapi saya bilang biarkan aja dia mengalami proses, karena harus mengalami kesandung batu, gagal. Itu apa yang saya sarankan bisa dikatakan tepat atau tidak tepat? Iya. Harusnya bisa seiring sejalan dengan orang tuanya. Tapi kan pengetahuan atau ilmu orang tua beda. Makanya kita perlu lihat juga biasanya background keluarganya dan bagaimana keluarga ini membentuk si anak ini gitu kan. Gitu. Jadi intinya kalau ini sedikit ya Pak ya. Jadi kalau menurut saya banyak juga remaja-remaja kita itu tidak berani speak up atau mengkomunikasikan apa yang diinginkan atau berpartisipasi untuk berkontribusi menyuarakan apa yang mereka harapkan. Karena apa? Karena takut salah dan takut gagal. Nah, itu bahaya dari memberikan judgement. Iya, penilaian tadi itu karena takut salah, takut begini. Nah, saya sempat loh ngalamin gitu. Ya, nah. Padahal ditanya sama betul. Bapak saya almarhum ya. Tapi saya susah ngomong karena takut salah itu. Susah deh ngomong sih. Gitu ya. Iya. Jadi yang perlu kita tanamkan terutama anak-anak SMA ini nggak apa-apa gagal. Iya. Itu normal aja. Normal gagal. Hidup itu seperti berhasil, itu. Gagal itu normal. Iya. Nah, kalau kita nanti kalau kamu gagal begini. Nah, ini yang kadang-kadang menjadi kekhawatiran remaja kita atau anak SMA ini ketika nggak lulus SBS, NPTN misalnya, wah kamu mah enggak, itu proses. Masa depan suram. Iya, madesu misalnya apa. Madesu. Gitu. Jadi, nggak apa-apa gagal, Nak. Nggak apa-apa Nak gagal. Ini sebuah proses dalam hidup. Sedih wajar, Nak. Nggak apa-apa. Nangis aja nggak apa-apa. Tapi kita kasih waktu dia untuk
menangisi kesedihannya, nggak apa-apa, itu mau proses. Nanti setelah itu kita ajak ngobrol lagi, kira-kira apa yang bisa dibantu, kita buat aktivitas yang gimana, refleksi dari kegagalan ini apa, harus bangkit lagi. Ya itu kan yang harus kita ajarkan ke generasi muda kita saat ini gitu. Kalau saya rangkum, Ya. berarti Boleh. sebagai orang tua, sebagai guru, kita harus bisa menggali atau mengeksplor apa makna dari kegagalan Yes, itu, yes. apa makna dari kesuksesan itu bagi dirinya. Iya. Setuju? Setuju. Teh Yulita? Setuju. Setuju, Pak. Setuju. Karena ada anak-anak yang tidak pernah gagal sampai akhirnya kuliah. Saya pernah ada klien yang seperti itu sampai Stres ya? Hah? Stres lah itu. terlalu pintar dan terlalu banyak prestasi, jadi fokus belajar dan selalu nggak pernah gagal menurut dia, sampai kegagalan itu akhirnya kena juga di ketika kuliah nyusun skripsi. Itu ceritain dikit ya. 10 detik tuh apa gejalanya tuh? Gejalanya ketika di masa kuliah terakhir gitu ya, dia stuck dan mungkin mungkin pembimbingnya mungkin ya, atau dia ngerasa materi yang dia kerjakan untuk TA-nya, tugas akhirnya ini mungkin terlalu berat gitu ya. Akhirnya dia melarikan diri gitu, jadi menghindar. Akhirnya masa studi terus berjalan tuh. Betul. Di akhir masa studi yang dia cuma skip aja pekerjaannya. Iya, dia pasti Riset dia skip. ya skip gitu. Akhirnya melakukan hal lain, terus tiba-tiba dipanggil oleh pihak kampus, tinggal 1 semester. Nah, pas waktu mau mulai lagi itu di depan laptop Loading lagi. loading, gemetaran, terus kemudian ditelepon orang tua segala macam. Kenapa belum lulus kan ini gitu, makin stres. Tekanan makin berat. Tekanan makin stres. Ternyata memang selama ini proses kehidupannya tuh selalu dalam kondisi nyaman, tidak pernah gagal. Iya. Tidak Selalu turun ya. iya, selalu masuk dan selalu dibantu gitu kan. Selalu dibantu. Ya, ketika harus pisah sama orang tua kuliah gitu kan. Harus ngekos, Adaptasinya lama gitu. Tapi di awal-awal mungkin masih ada teman kan. ya. Ketika ngerjain TA kan semua udah masing-masing Pak. Ya betul. Iya, akhirnya drop gitu. Ada ponakan saya tuh waktu SD tuh lagi main panahan di tempat bermain lah di Lembang tuh. Dia gagal terus, nggak masuk lingkaran, nangis. Terus saya tanya, perempuan, saya tanya, kenapa nih? Nggak mau ngomong dia. Tapi setelah saya ngomong sama adik saya, ya karena dia dituntut sukses, ya. sukses. Jadi ketika dia melakukan kegagalan, berat buat Iya, dia. berat, iya. Itu yang harus kita refleksikan anak-anak kita. Mungkin tuntutannya kan setiap anak itu beda-beda ya, Pak. Jadi kita harus mengetahui kira-kira anak ini, kayaknya anak ini kalau masuk SMA nggak cocok, mungkin dimasuknya SMK cocoknya. Dia udah kelihatan nih fokusnya mungkin di programming, coding. Zaman sekarang kan udah biasa ya Pak ya, anak-anak SMK tuh kan udah kelihatan kan. Jadi udah ada anak-anak yang kelihatan gitu. Tapi dalam seiring perjalanan waktu mungkin dia berubah minat segala macam. Ya nggak apa-apa, namanya kehidupan kan, mungkin kita ya begitu. Oke Teh Yun, Yes. ini kalau nggak saya stop ya 2 jam. Tapi mungkin nanti di episode berikutnya ya. betul. Nah, bukan untuk menyimpulkan, tapi hal yang penting bagi kita sebagai pendidik, guru maupun dosen adalah memerhatikan potensi siswa kita, memerhatikan potensi mahasiswa kita. Dan ternyata tadi potensi diri mereka itu adalah bukan konsep yang statik, justru bersifat dinamis. Meskipun itu ada bawaan genetik, tapi juga ada faktor lingkungan. Nah, kita ini ada dalam lingkungan itu. Justru kita harus menguasai lingkungan mereka. Berat memang, tapi itulah perjuangan guru dan dosen sesama sebagai pendidik. Teh Yunita, terima kasih banyak. Sama-sama, Pak. Ilmunya sangat bermanfaat banget buat saya dan kawan-kawan Ekopers. Ya, kita ucapkan terima kasih. Sama-sama. Iya, semoga bermanfaat bagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Frekuensi
kami membangun negeri ini. Ekonomi pembangunan Unisba.